Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Pada kesempatan kali ini, kita tidak membahas tentang lakon wayang, membahas hal lain, unboxing wayang. Alhamdulillah, dapat kiriman paket wayang yang sudah disungging, nih paketannya dari Sanggar Setiaki, Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah. Kita lihat ini isinya wayang apa. Saya bongkar dulu. Jadi banyak koleksi wayang-wayang saya itu disungging oleh Mas Yatno, Wonogiri. 90% lebih, ya, 90% lebih dari wayang-wayang saya itu adalah corekan saya sendiri. Jadi saya gambar sendiri, dan untuk gambar sengaja dari lembaran kosong, artinya saya tidak ngeblak atau tidak babon wayang manapun, tidak. Jadi saya gambar dari kertas kosong. Ya, saya ikutin aja rasa saya. Jadi kalau seandainya ditanya tentang ini wondonya apa, tokoh ini wondo apa, saya kurang begitu paham, kurang begitu ngerti tentang wondo. Namun pada saat menggambar wayang itu, saya membayangkan suasana pada saat tokoh itu di suatu lakon pewayangan gitu. Jadi saya istilahnya jumbuhkan, saya sesuai dengan lakonnya. Lah perihal sudah jadi, nanti disebut ini jadi wondo ini itu saya kurang paham. Monggo kerso untuk yang menyebut. Mbak, bagi saya ya, saya ikutin rasa si tokoh itu di dalam suatu lakon. Nah, ini paketannya. Ada 2 wayang yang sudah selesai disungging. Ini nanti kita simak satu persatu. Nah, 90% wayang koleksi saya itu saya sendiri yang gambar. Nah, dari gambar itu kemudian saya tatahkan, dibantu oleh rekan-rekan penatah sehingga menjadi wayang tatahan, menjadi wayang putihan. Ya, misalnya menjadi wayang seperti ini gitu. Ini kan putihan, belum dilukis gitu. Nah, ini jadi saya gambar di suatu kertas biasanya. Tidak ada kertas khusus macam-macam. Kadang kalau wayangnya agak kecil ya senemunya kertas lah gitu. Tapi kalau wayang besar biasanya saya gambarnya itu di kertas manila. Ya, alatnya pensil, penghapus, penggaris, bolpen, jangka gitu ya kita. Ya saya gambar langsung gitu. Kemudian dari gambar itu ya ditatahkan gitu sehingga jadi wayang tatahan. Begitu sudah jadi wayang tatahan, juga coba saya istilahnya lihatlah, saya evaluasi apakah ini akan segera disunggingkan atau mungkin ada hal-hal yang menurut saya perlu direvisi, kurang pas gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, ini alhamdulillah ini tokoh Kurupati sudah selesai disungging. Nah, biasanya pada saat menyunggingkan itu pasti penyunggingnya nanya kan, ini mau disungging bagaimana? Kalau sandangan itu, busana itu saya cenderung membebaskan, cuma yang saya tekankan biasanya hal tertentu, misalnya warna wajah, istilahnya warna wondo gitu. Itu yang sering saya tekankan.
Kadang kan Kurupati ada, ini tokoh Kurupati itu pembarepe Kurawa atau Prabu Duryudono waktu masih muda. Ada yang warnanya biru muda gitu, ada yang warnanya ini gemblengan. Nah ini untuk yang Kurupati saya ini saya minta untuk di warna gemblengan, dan kumisnya istilahnya brengose gitu saya minta untuk dibuat seperti Prabu Baladewa atau seperti Setyaki. Supaya apa? Supaya kelihatan lebih gagah gitu, nggak kelihatan lebih culun. Lain kalau mungkin wayang anaknya Duryudono seperti Lesmana Mandrakumara, ya brengosnya nggak dibuat seperti ini. Namun itu perihal selera ya, jadi tidak harus seperti itu. Namun kalau wayang saya ini, saya minta brengosnya seperti Prabu Baladewa. Terus kalau ada rambut yang ngore walaupun di pundak depan, saya lebih suka ditatah, tidak digambar. Ya supaya nampak aja. Memang ada resiko, wayangnya itu jadi kurang awet gitu, ada resiko seperti itu. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Kalaupun misalnya ada kerusakan kan masih bisa diperbaiki ataupun disopak gitu. Nah kalau warna sini, sandangan sini, saya biasanya nggak terlalu menentukan atau kecuali ada hal-hal khusus ya, misalnya. Paling kalau wayang Praban itu yang pakai makutan, pakai probo itu, mungkin tali probonya itu saya minta apa, warna merah atau warna hitam gitu, warna backgroundnya gitu. Nah ini Kurupati. Kurupati ini Prabu Duryudono, banteng-bantengnya Kurawa waktu masih muda. Nah ini namanya Kurupati, atau bisa disebut juga nama lainnya itu Joko Pitono gitu. Nah ini putranya Adipati Drestarata, atau ada yang menyebutnya Drestarastra, dengan putri Ploso Jenar namanya Dewi Gendari. Nah ini Kurupati ini dari 100 Kurawa, ini yang pertama, yang pada saat dewasa menjadi Prabu Duryudono. Dewi Gendari itu lahir dampit, artinya kembar, laki perempuan. Yang pertama itu Dewi Gendari perempuan, adiknya Dewi Gendari kembarannya itu laki-laki, yaitu Haryosuman, yang kemudian jadi nama Sengkuni itu. Nah itu, ini Prabu Duryudono waktu masih muda. Sandangannya tatah parang ditatah gitu. Terus rambutnya ini rambut gendong istilahnya, ngure. Terus ada oreanya di sini depan belakang. Kadang macam-macam versinya. Kurupati ada yang pakai kalungnya itu tidak kalung ulur seperti ini, tapi kalung nanggalan bulan gitu, yang seperti bulan itu. Ya itu macam-macam. Nah Kurupati ini kebetulan saya masih ada putihan Prabu Duryudono. Nah, Kurupati ini begitu jadi Ratu Ngastina namanya Prabu Duryudono itu wayangnya seperti ini. Tapi ini masih putihan, belum disungging. Sudah ada penyungging yang pesen. Ini minta ini disungging oleh beliau. Namun kebetulan masih ada garapan sunggingan, jadi menyelesaikan garapan lama dulu, baru begitu garapan yang itu selesai, baru ini dikirim untuk disungging lebih lanjut. Nah itu. Nah Kurupati ini wayang ini biasanya begini kalau saya, wayang walaupun masih putihan, ya walaupun masih putihan itu seperti Duryudono ini, tetap saya gapit. Kenapa kok begitu? Karena supaya saya mendapatkan gambaran rasanya megang wayang ini, sehingga mungkin ada yang perlu dikoreksi ataupun apa gitu, misalnya tangannya ataupun apa. Jika ada yang perlu dikoreksi, nggak segera saya sunggingkan. Misalnya tangannya kurang panjang atau kepanjangan gitu, itu tidak saya sunggingkan dulu untuk direvisi. Misalnya ini ada wayang, misalnya ini Gatotkaca, ini masih putihan, belum saya sunggingkan ini Gatotkaca.
Kenapa belum saya sunggingkan? Karena menurut saya tangannya itu kepanjangan. Ini menurut saya itu kepanjangan. Jadi ini lekuan epek-epek itu ya di rang-rangan atas ini kepanjangan dikit ini. Jadi akan direvisi dulu tangannya, nah baru kemudian ini disunggingkan. Kalau yang lainnya itu oke, dari sisi tatahan-tatahan yang lainnya itu oke. Nah, jadi kalau yang saya kira ini sudah oke, terus disolahkan itu enak gitu, ya masuk ke sanggar penyunggingan itu, dilukis ya. Ini Kurupati ini udah lolos seleksi, terus disunggingkan. Penyunggingnya Sanggar Setiaki, Mas Yatno Manyaran. Nah, gapitnya ini udah siap ini. Udah lalu aneh. Jadi gapit gini. Sambil gapit ini sambil cerita tentang tokoh ini. Kurupati ini adalah Kurawa Mbarep dan yang paling handal, yang paling sekti. Nah, dari gapit ini saya sambi istilahnya. Saya sambi sama gapit. Jadi di antara sekian Kurawa, yang paling hebat itu ya si Kurupati ini. Mengapa dia yang paling hebat? Dia yang paling sekti dan dia belajar ilmu godo kepada siapa? Kepada Prabu Baladewa. Jadi bisa dibilang Kurupati itu di dalam keterampilan ilmu godo, dia itu berguru pada Prabu Baladewa. Ini saya mencari jarum untuk ini, tadi saya taruh mana? Oh, ini alhamdulillah ketemu. Nah, jadi Kurupati itu bersama Bratasena berguru kepada Prabu Baladewa perihal keterampilan olah godo. Jadi mereka berdua itu sama-sama muridnya Prabu Baladewa. Nah, Kurupati itu pada saat duduk sebagai Raja Ngastina, dia itu masih jejoko, artinya belum punya istri, belum punya permaisuri. Nah, karena itu dia juga punya nama lain yaitu Joko Pitono. Jadi, karena dia duduk sebagai raja itu masih jejoko gitu. Malane pun dinamai Prabu Joko Pitono atau Gendari Suto. Gendari itu ibunya Dewi Gendari, Suto itu artinya anak. Jadi Kurupati itu anaknya Dewi Gendari. Nah, itu. Atau Dresta Ratmojo, nah putranya Drestarastra. Nah, seperti itu. Ini saya sambi dengan ini ya, Gapiti. Nah, sambil mengulas tentang ini, karakter tokoh ini. Karena pada saat membahas lakon itu kan urutannya lakon, tapi tentang bagaimana karakter tokoh ini enaknya bahas itu pas review seperti ini. Pas mereview seperti ini enak ini bahas ya. Nah, kemudian begini, Kurupati itu sangat patuh kepada ibunya, yaitu Dewi Gendari. Dan Dewi Gendari sangat mengharapkan Kurupati menjadi orang besar. Karena dari seluruh Kurawa yang lain, yang paling bisa diharapkan itu ya si Kurupati ini, si Duryudana ini. Dan dia bisa dibilang itu anak yang sangat patuh kepada ibunya. Itu Dewi Gendari.
Sehingga dilakon Kresna Duta, pada saat Prabu Kresna diduta sebagai dutane Pandhawa untuk meminta kembalinya negeri Ngamarta, itu sebenarnya awalnya Kurupati atau Prabu Duryudana itu mau memberikan, tapi Dewi Gendari tidak mengizinkan, dan dia mematuhi keinginan ibunya itu, sehingga perang Baratayuda itu terjadi. Nah, Kurupati ini bisa dikatakan setia karena dia ratu yang tanpa selir. Istrinya Kurupati adalah Dewi Banowati, putrinya Prabu Salya dari keraton Mandharaka. Nah, itu. Sebelum menikah dengan ini Banowati, sebenarnya awalnya Kurupati itu mau menikahi Dewi Erowati. Namun pada saat Erowati dicidra oleh maling Aguna yang namanya Kartapyoga, di situ Prabu Salya membuat sayembara, siapa yang bisa membawa pulang Erowati, maka dia yang akan memiliki Erowati. Nah, itu. Dan yang bisa membawa pulang waktu itu adalah Wasi Jaladara, pendeta yang masih muda. Padahal itu sebenarnya adalah Raden Kakrasana atau Prabu Baladewa waktu masih muda. Nah, dan Erowati tidak berhasil dipersunting oleh Kurupati dan diperistri oleh Prabu Baladewa. Dan Prabu Baladewa juga tidak memadu walaupun raja, jadi dia hanya punya satu istri, Erowati itu. Dan karena kejadian itu juga Prabu Baladewa itu juga bersumpah bahwa dia itu akan menjadi teman-temannya atau sahabatnya si Kurupati ini. Gitu. Kemudian setelah gagal dengan Erowati, Prabu Salya itu masih punya anak lagi. Namanya Dewi Surtikanti. Dan Kurupati melamar Dewi Surtikanti untuk dijadikan istrinya. Lamaran itu diterima oleh Prabu Salya. Namun Surtikanti tidak mencintai Kurupati. Tidak mencintai Kurupati ini. Surtikanti, waktu istilahnya sekarang, sudah berpacaran dengan Suryatmaja atau yang waktu dewasa menjadi namanya Prabu Karna. Dan singkat cerita juga Kurupati ini merelakan lagi Surtikanti diperistri Suryatmaja. Padahal Suryatmaja itu pada dasarnya itu sebenarnya bawahannya si Kurupati ini. Nah, dari situ juga Suryatmaja sumpah bahwa dia itu akan setia kepada Kurupati. Nah, kemudian yang terakhir lamar Dewi Banowati. Nah, sebenarnya Dewi Banowati itu cintanya pada Arjuna Janaka. Nah, singkat cerita si Kurupati menikah dengan Banowati. Dan nantinya memiliki 2 anak, yaitu Lesmana Mandrakumara gitu, dan Dewi Lesmanawati, itu anaknya. Dari sisi kesetiaan sebagai suami bisa dikatakan Kurupati ini seorang yang setia. Walaupun mungkin pasangannya tidak sesetia dia. Itu. Nah, ini pada saat gabit ini kudu pinter-pinter nyari titik sela untuk lubang jarum ini. Karena juga enak. Itu. Nah. Kapan Kurupati itu dinobatkan sebagai Raja Ngastina?
pada saat kala itu Pandhawa dianggap sudah mati dalam lakon Bale Sigala-gala. Kemudian atas desakan Sengkuni, karena Pandhawa dianggap sebagai pewaris yang sah, karena Raja Ngastina sebelumnya kan adalah Prabu Pandu. Prabu Pandu itu kan bapaknya Pandhawa, dan dikarenakan Pandhawa dinyatakan mati dalam lakon Bale Sigala-gala, nanti pada saat membahas lakon itu bisa kita kupas itu, maka Kurupati segera dinobatkan sebagai Raja Ngastina. Itu. Dan ternyata Pandhawa belum mati. Nah, Pandhawa selamat, tapi Pandhawa tidak ingin merebut tahta itu. Kemudian Pandhawa dikasih wilayah yang wujudnya kala itu masih hutan, namanya Wonoprastha. Nah, itu dibabati, dan ternyata itu ing tata gelar istilahnya terlihat di mata itu hutan, tapi padahal bukan hutan, itu keraton. Keraton yang Yasa istilahnya yang menciptakan keraton itu adalah Bathara Endra dengan undaginya, istilahnya kalau sekarang insinyur teknik sipilnya yang namanya Wilawuk, itu jin. Nah, kemudian setelah keraton itu jadi, dipasrahkan kepada saudara jin 5, yaitu yang menjadi raja itu Yudhistira jin. Nah, itu kemudian pada saat lakon Babat Wonomarta itu, negeri itu istilahnya kamanungsan, kemudian menjadi miliknya Pandhawa. Itu sehingga Ngastina punya negara rival, karena Pandhawa kan dianggap musuh, jadi punya negara rival, yaitu Ngindraprastha itu. Dan setelah itu, apalagi setelah Pandhawa berhasil mengadakan upacara besar yang namanya Sesaji Rajasuya, kedengkian Kurawa makin menjadi-jadi. Dan Kurupati utamanya Sengkuni juga ingin merebut negara itu, sampai akhirnya ada lakon Pandhawa Dadu itu. Nah, sebenarnya Kurupati itu awalnya juga baik ya wataknya. Awalnya itu sayang sama Pandhawa. Tapi kembali lagi karena yang mendidik itu, yang setiap hari itu menjadi gerombolannya Sengkuni, ya bisa berubah. Itu kan faktor pergaulan lah, anggap aja begitu. Nah, lebih gitu. Ini kepanjangan, ini saya potong dengan pemotong kuku. Nah, ini kan lebih rapi. Ini berikutnya tinggal tudingnya. Ini yang natah Mas Eko Marsudi. Ini tatanya lembut banget. Sebenarnya kalau misalnya tataan seperti ini, kalau untuk wayang sabet eman-eman gampang protol, tapi kan Kurupati jarang sabet. Nah, ini saya cari korek. Ini untuk tangan. Kurupati itu Kurawa yang cerdas. Jadi dia itu ahli strategi. Namun itu jarang dikupas. Buktinya apa kok dia itu cerdas? Ya banyak. Kalau dia tidak cerdas, dia tidak akan
mampu memimpin Ngastina, karena Ngastina di dunia pewayangan itu ibaratnya seperti negara adikuasa, negara besar. Dan dia itu sangat pandai untuk bernegosiasi, lebih-lebih didukung dengan Sengkuni gitu. Jadi sangat handal di dalam negosiasi, sehingga dalam lakon apapun dia banyak mendapatkan sekutu, orang-orang yang siap membantu. Dan bahkan di lakon Bharatayuddha Jayabinangun, 1000 raja lengkap dengan senjata dan pasukannya itu menjadi pendukung dia di dalam perang Bharatayuddha Jayabinangun. Nah, nggak piti gini, ini lihat wayang sudah jadi, ini menyenangkan. Ya, ini meningkatkan imun tubuh. Kalau untuk yang tuding sama tangan itu umumnya kan memakai benang. Kalau saya untuk praktisnya itu saya memakai senar yang ukurannya ya agak besar gitu, seukuran lubang untuk epek-epek tangan itu. Terus tinggal diselomot gini, jadi cepet gitu. Nah, dah. Nih, dah. Ini brengosnya dibuat seperti ini, harapan saya ini biar katon gagai gitu. Nah, gitu. Nah, nanti kalau Prabu Duryodononya ini sudah disungging, nah, makin mantap nih. Yang masih muda sudah tua. Nanti ada lagi Duryodono yang makutan, jadi pakai mahkota itu di kepalanya sini. Tuh. Nah, itu biasanya dipakai di lakon-lakon Bharatayuddha. Dan juga yang kerisan gitu. Ya, ini sekali lagi maaf, bukan maksud untuk pamer ataupun apa, tidak. Ini semua untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan berbagi kesenangan aja. Senang aja menceritakan tentang lakonnya si Kurupati ini. Saya kira untuk yang Kurupati sekian. Selanjutnya kita akan bedah tokoh yang lain, yaitu tokoh Kresna. Ini Kresna Tuwa. Nih, ini datangnya bareng. Ini Kresna Tuwa. Nah, ini jarang. Atau juga bisa dipakai untuk Prabu Kresna Dipoyono atau Prabu Abiyasa. Itu juga bisa. Karena badannya hitam, awaknya hitam. Tapi pada saat saya menggambar ini untuk Kresna yang tua. Nah, terus ikuti channel ini akan kita review di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.